perilaku, kesehariannya, itu dididik dari pertama dari dia dilahirkan. Pertama, guru yang paling pertama itu adalah orang tua. Dan keduanya baru mereka akan mendapatkan bimbingan dari gurunya, di sekolah, dari TK, SD, jenjang SMA, bahkan sampai kuliah, dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Guru adalah figur seorang pemimpin. Di sini guru itu diibaratkan sebagai pemimpinnya sebuah kelas atau seorang anak. Ada seorang anak yang memimpikan kalau gurunya itu adalah pemimpin di kelasnya dia. Dia bisa saja dengan melihat seorang gurunya bisa saja menjadi patokan untuk menjadinya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Atau misalnya ini guru saya lebih senang sama guru yang ini. Pembelajarannya enak. Mungkin saja saya bisa aja seperti dia atau guru saya nanti yang akan ke depannya dari perilaku, sifat, dan cara mendidiknya. Guru mempunyai banyak tugas baik terikat dinas maupun di luar dinas. Kita di dalam sekolah pun dituntut untuk menjadi pembimbing yang baik, maupun di luarnya. Saat kita di sekolah, kita menjadi guru antara guru dan siswa. Tapi setelah kita bisa di luar dari sekolah atau di luar dari jam pelajaran, kita dituntut juga untuk menjadi guru yang baik. Gimana itu? Itu yang susah. Terkadang yang di dalam sekolah kita bisa yang namanya menjadi perilaku yang baik. Tapi saat di luar sekolah, kadang anak juga bisa melihat perilaku kita yang buruk itu dari luar sekolah. Nah, makanya itu yang paling penting itu bagaimana cara kita berperilaku, karena pandangan seorang anak itu melihat gurunya, guru saya segini, berarti saya juga harus menjadi yang lebih baik lagi yang sebelumnya. Oke, Mbak Dia, selanjutnya. Terima kasih. Ada guru seorang pendidik. Bagaimana pendidik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang sangat ditentukan oleh kualitas guru, peranan guru dalam rangka pendidikan yang ideal adalah. Oke, Mbak Dia, balik slide selanjutnya. Yang pertama, ada guru sebagai pendidik. Di sini guru sebagai pendidik ini adalah orang yang memberikan pendidikan kepada seorang anak murid atau pendidik atau siswa atau pengajar atau anak-anak murid kita. Di sini guru itu mendidik bagaimana cara mendidik yang baik dan benar. Terus juga guru sebagai pengajar. Di sini kita mengajarkan kepada siswa-siswa bagaimana cara berperilaku, tidak hanya dalam hal pelajaran saja. Dalam hal misalnya berlaku, bagaimana bersikap, bagaimana cara mereka menghormati antar sesama, tidak hanya antar sesama misalnya lebih tua dan yang muda gitu, tapi antar sesama teman. Terus juga guru sebagai pembimbing. Di sini guru sebagai pembimbing ini adalah pembimbing bagaimana murid ini akan menjadi ke depannya yang lebih baik lagi. Tidak hanya hanya di masa sekolah. Kita juga melihat apa pembimbingan kita dari kelas 1 sampai kelas jenjang selanjutnya, apakah lebih baik atau tidak. Terus ada juga guru sebagai pelatih. Di sini anak-anak bisa juga dilatih kalau memiliki kemampuan. Misalnya dia di bidang ekstrakurikuler atau misalnya pembelajaran. Ternyata anak ini lebih bagus di pembelajarannya. Berarti kan guru harus melatih atau menggali bakat potensi seorang anak atau siswa atau peserta didik kita. Terus juga guru sebagai penasehat. Di sini guru pun bisa menjadi, makanya kenapa guru itu adalah orang tua kedua, karena di sini guru itu adalah penasehat bagi seorang anak. Kadang ada anak yang punya masalah di rumahnya, tidak bisa cerita. Nah, fungsinya guru BK adalah sebagai penasehat seorang anak. Terus juga ada guru sebagai model dan teladan. Kan tadi saya bilang pertama, guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Apa setiap perilaku yang baik pasti akan menjadi cerminan bagi dirinya, bagi anak peserta didiknya, dan menjadikan dia menjadi, ternyata jadi saya baik, saya harus bisa kayak seperti itu juga. Nah, makanya itu kan cerminan, kalau guru saya baik, saya juga harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, Mbak Dia, slide selanjutnya. Nah, di sini terus ada guru sebagai korektor. Korektor di sini, korektor itu membedakan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk. Korektor di sini kita melihat apakah anak ini baik dalam bidang tertentu, apakah sifatnya juga. Ada anak yang mungkin saja dia itu kenapa dia bisa bandel gitu.
Kenapa dia bisa menjadi anak yang suka melawan gurunya? Pasti ada sebab akibatnya. Dari situ kita guru sebagai korektor, sebagai penilai. Kenapa dia bisa baik? Kenapa dia bisa menjadi anak yang buruk? Tidak hanya di dalam bidang pelajaran aja, bagaimana dengan sikapnya dan sebagainya. Terus ada juga guru sebagai organisator. Guru memiliki kegiatan pengembangan akademik. Di sini juga guru kadang merangkap untuk menjadi organisator. Misalnya kayak ekstrakurikuler, misalnya guru olahraga bisa menjadi pengajar dari tugas basket atau voli atau sebagainya. Kan biasanya ngerangkap. Ada juga guru yang lain jadi ngajar menari atau sebagainya, gambar atau apa. Terus juga guru sebagai motivator. Di sini guru harus bisa memberikan motivasi kepada muridnya. Saat tidak ada orang lain atau dalam keluarganya yang tidak bisa memberikan motivasi kepada dirinya, yaitu harus sebagai guru. Bagaimana caranya agar peserta didik ini memiliki motivasi yang lebih. Kadang seorang siswa itu hanya berpikir, ya udah setelah sekolah saya cewek apalagi. Ya udah kalau setelah sekolah saya mungkin bisa aja nikah atau sebagainya. Kita harus memberikan motivasi kepada seorang peserta didik bahwa enggak hanya kamu belajar aja atau enggak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga aja, tetapi kamu juga bisa menjadi sesuatu yang lebih yang bisa kamu banggakan untuk diri kamu sendiri. Terus ada juga guru sebagai fasilitator ya. Guru sebagai fasilitator itu menjadikan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Kita sebagai guru harus memikirkan fasilitas apa yang baik. Oh, mungkin besoknya kita main game, atau oh mungkin besok kita bisa memperagakan sesuatu, atau oh mungkin kita bisa bikin kerja kelompok atau sebagainya. Nah, fasilitator itu seperti fasilitas ya pendidik untuk menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Terus ada guru sebagai pengelola kelas. Di sini guru sebagai pengelola dapat mengelola kelas dengan baik. Pasti ada yang namanya wali kelas. Di sini guru dituntut untuk bisa namanya mengelola kelas. Nggak hanya guru wali kelas saja, tapi guru-guru pun yang lain. Bagaimana cara mengelola kelas yang baik agar peserta didik nyaman dengan kita. Nah, kita mengelola kelasnya dengan baik dan sebisanya kita bagaimana biar tidak tegang atau sebagainya gitu. Kita kan juga ngerasain ya sebagai mahasiswa. Nah, terus juga guru sebagai mediator. Di sini guru itu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam pendidikan dan bentuk dan jenisnya. Terus ada guru sebagai evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang aspek ekstrinsik. Jadi nggak hanya di intrinsiknya, ya aspek ekstrinsiknya di luarnya aja. Jadi kita jangan lihat dari dalamnya aja, dari intrinsiknya, tapi kita juga harus lihat dari aspek luarnya. Oke. Selanjutnya Mbak Dia, PPT selanjutnya. Oke. Peranan ayah sebagai guru. Di sini peranan ayah sebagai guru, apakah seorang ayah itu memiliki tujuan penting bagi seorang guru? Yaitu di sini kita bisa melihat pertama kali apalagi seorang wanita melihat seorang ayahnya itu adalah seperti kayak pangerannya atau juga sebagai wah dia paling hebat gitu. Dalam pendidikan ini ya, seorang ayah memiliki fungsi sebagai guru pertama sebelum sang anak dilepas kepada guru sekolahnya. Seorang ayah terlebih dahulu harus membekali mereka dengan pemahaman yang benar, memberikan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, mengarahkan kepada ilmu syariat yang bermanfaat. Di sini ayah ini sangat penting dari sama dia, apalagi bagi yang perempuan ya. Makanya kayak ngerasanya ya, ayah saya tuh adalah ayah yang paling terbaik. Dia adalah cinta pertamanya seorang perempuan gitu. Makanya seorang ayah harus memberikan pembelajaran yang baik, tidak hanya di ilmu duniawi saja, mungkin aja bisa di ilmu yang tentang bagaimana cara kita dengan tentang dekatan kita dengan Allah, kehidupan kita dan kecintaan terhadap akhirat itu sangat penting. Yang pertama ditanamkan itu kan adalah kepala keluarga. Oke, Mbak Dia, slide selanjutnya. Mbak Dia. Dalam hal ini tugas guru hampir serupa dengan ilmuwan atau peneliti. Pendidik dituntut untuk terus berkembang dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan latihan diadakan bagi para guru. Karena fungsi utama dari seorang guru yakni pertama mentransfer ilmu dan wawasan pengetahuan yang dimilikinya kepada para siswa, kedua mengembangkan ilmunya, ketiga terus-menerus secara konsisten mengembangkan ilmunya. Kenapa? Karena seorang pendidik itu dituntut untuk menjadi yang lebih baik atau ilmunya harus bisa berkembang.
tidak hanya kayak kita nih sekarang, apa-apa belajar harus bisa pakai Zoom Meet, harus pakai Google Meet, harus pakai Webex atau sebagainya. Atau juga pembelajaran yang lainnya. Kita dituntut untuk lebih maju. Dan kita dituntut untuk bisa yang namanya mengerti. Makanya sekarang kayak guru-guru harus dituntut ikut kayak misalnya pembinaan atau pelatihan, itu kan sangat penting untuk kemajuan dari seorang guru tersebut dan seorang sekolah itu, agar tidak ketinggalan zaman dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih presentasi akhir dari saya. Jika ada yang ingin ditanya, silakan. Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Haula, Mbak Feby sudah menyampaikan materi ini dengan sangat luas ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memperdalam tentang materi ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Aku mau bertanya. Iya, silakan Mbak Tessa. Iya, tadi dijelaskan guru itu kan berperan sebagai fasilitator untuk peserta didiknya. Ya kan ya Bu ya? Misalkan contohnya ada peserta didik yang tidak dapat memahami suatu mata pelajaran misalnya. Bagaimana guru itu mengajari dan dengan baik agar si siswa itu mengerti, tapi mungkin peserta didik itu sulit untuk memahaminya gitu. Ya, itu saja Mbak Tessa pertanyaannya. Ya, iya. Mungkin sebelum pemakalah memberikan jawaban, ada teman-teman yang lain yang bisa atau mau share jawaban dari pertanyaan Mbak Tessa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Mungkin aku akan sedikit ngasih tahu jawaban. Ya, silakan Mbak Dia. Untuk keterbelakangan anak itu, biasanya kita sebagai pendidik itu kita bikin kelompok, kita bentuk suatu kelompok, kita akan gabung, kelompok akan kita yang pilih, nanti kita akan sesuaikan mana anak yang kita rasa bisa, mana anak yang kita rasa kurang. Nanti setelah kita jelaskan, akan ada anak yang tidak ngerti kan? Nanti jika anak yang mengerti itu, dia akan membantu menjelaskan kepada temannya yang kurang paham apa yang sudah dijelaskan pada gurunya. Begitu. Jadi untuk per kelompoknya mereka tidak bisa pilih sendiri, karena jika mereka memilih sendiri, itu akan terjadi kesenjangan sosial. Yang merasa bisa akan semuanya bisa, yang merasa tidak bisa semuanya akan merasa tidak bisa. Jadi kelompok dibagikan oleh guru, nanti teman yang merasa bisa akan membantu menjelaskan kepada temannya yang kurang bisa. Gitu aja sih, kira-kira. Ya. Kalau menurut saya. Baik, Mbak Tessa, masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Atau kepada Mbak Haula, Mbak Feby, silahkan mungkin mau menambahi 1 menit. Kalau saya iya ya, bersetuju dengan pendapatnya Mbak Dia. Jadi bisa bukan dikonsolidasi, maksudnya bisa dikoordinasikan dengan guru kepada anak muridnya. Jadi guru juga tahu apa saja sih yang anak-anak itu tidak bisa menangkap dengan baik, atau mungkin penyampaian dari gurunya juga kurang dan sebagainya, bisa terselesaikan dengan baik dari cara yang tadi dijelaskan. Terima kasih Mbak Dia, iya. Mbak Tessa. Ada lagi teman-teman? Mbak Tessa gimana? Masih ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Tessa? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke. Gimana teman-teman? Masih ada waktu sedikit? Ada lagi yang mau diperluas tentang yang tadi sudah kita diskusikan? Jadi ya saya setuju juga sih dengan yang tadi disampaikan. Ya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mempercayai bahwa seorang guru itu saintis atau bukan? Setuju, saintis. Iya, karena balik lagi seorang guru ketika sudah selesai dengan satu pengetahuan yang sudah dimiliki, tidak selesai sampai di situ saja, tapi harus tetap dikembangkan, sehingga terus berkembang apa yang pengetahuan yang sudah dimiliki, jadi bisa terus mendidik peserta-peserta didik dengan ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya yang sudah dipahami. Iya. Hal tersebut merupakan ciri-ciri dari ilmu pengetahuan ya. Iya.
apa namanya ciri-ciri yang orang berilmu pengetahuan. Ya. Gimana lagi? Silakan ada lagi masukan atau apa namanya atau share, silakan. Oke. Mungkin cukup sudah sampai situ aja, Bu. Cukup, Mbak Dia? Masih udah puas? Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, Durasi kalau memang kita cukup, tidak soalnya terlalu waktu, panjang, Ibu. iya, durasinya memang sedikit ya. Baik, teman-teman, alhamdulillah. Mungkin secara sekilas kadang kita hanya menjalani tugas dan profesi kita sebagai guru ya, tanpa kita memahami apa sih sebenarnya guru ya. Nah, pada malam hari ini kita bisa memahami apa itu guru, apa itu pengetahuan, lalu posisi kita nih di dalam dunia pendidikan itu bagaimana. Alhamdulillah sudah bisa sedikitnya kita pahami lagi ya. Baik, saya akan berikan kesimpulan untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini, yaitu berdasarkan hasil diskusi tentang ilmu pengetahuan, guru dan pendidikan, apakah seorang guru kategorinya adalah saintis, bagaimana hubungan guru terhadap ilmu pengetahuan, dan di mana posisi guru di dalam dunia pendidikan. Jika ditinjau dari pengertian guru, ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka guru adalah saintis ya. Kita sepakat ya teman-teman ya, bahwa posisi kita adalah saintis. Mengapa demikian? Karena peran guru adalah seperti seorang ilmuwan ya. Maksudnya adalah orang yang dianggap berpengetahuan dan memiliki kewajiban menyampaikan pengetahuannya kepada murid-murid. Untuk itu, seorang guru dituntut harus tahu lebih dahulu daripada murid-muridnya tentang suatu hal yang akan disampaikan. Oleh karena itu, guru harus terus berkembang dan meningkatkan pengetahuannya melalui latihan, diskusi dengan teman sejawat, bahkan melanjutkan pendidikan sesuai bidangnya seperti yang kita lakukan saat ini. Karena tugas dan kewajiban guru atau posisi guru dalam dunia pendidikan sangatlah kompleks, yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, tauladan, organisator, motivator, fasilitator, modifikator, dan evaluator. Tugas ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tugas ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang profesional atau memiliki pengetahuan yang baik. Mungkin kesimpulannya demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita mengerti makna dari guru, pengetahuan, dan bagaimana posisi kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas seluruh peran sertanya. Mudah-mudahan kita semakin bertambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita dan kembali ke tempat tugas kita masing-masing dengan semangat yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih baik. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tapi tadi